Dan tanpa sebuah peringatan, dia langsung menyerang ibunya dengan cara yang sangat kejam. Bayangin teman-teman, dia wajah dan leher ibunya sebanyak 151 kali. Benar-benar sangat mengerikan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat. Senang banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas soal kasus si Isabella Guzman yang bikin heboh banget karena tindakan sadisnya terhadap ibu kandungnya sendiri. Kasus itu pun lagi viral banget dan waktu aku telusuri kasusnya ini ternyata benar-benar memang merinding sih. Bayangin saja deh, dia sampai tega melakukan hal itu kepada ibu kandungnya sendiri sampai ibu kandungnya itu meninggoy. Udah kayak yang punya dendam yang dalam banget kan. Nah kabarnya si Isabella ini dibesarkan dalam situasi yang gak harmonis yang mungkin bikin dia menyimpan rasa benci atau kemarahan tertentu. Daripada makin penasaran, mari kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya tentang Isabella Guzman dan gimana semua ini bisa terjadi. Nah teman-teman, kasus Isabella Guzman ini sebenarnya terjadi di Amerika Serikat tepatnya pada tahun 2013. Meskipun kasus ini udah lama, tapi entah kenapa baru-baru ini kasusnya tuh kembali viral. Mungkin karena media dan TikTok mulai mengangkatnya lagi. Ya jadi banyak orang yang penasaran lagi deh terhadap kasusnya ini. Yang bikin kasus Isabella ini menyeramkan banget adalah cara dia menghabisi ibunya sendiri dengan sangat sadis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saat si Isabella ini ditangkap, dia tuh nggak dijatuhi hukuman seperti kebanyakan pelaku lainnya. Dia malah dinyatakan gak bersalah. Nah, makin penasaran kan? Jadi, Isabella ini pada waktu itu masih berusia 19 tahun. Dia tinggal di kota Aurora, Colorado, Amerika Serikat. Dia tinggal bersama ibu kandungnya yang bernama Yoo Min Hoy dan ayah tirinya yaitu Ryan Hoy. Bisa dibilang keluarga Isabella itu udah gak utuh lagi karena orang tuanya tuh udah bercerai. Nah, tapi ayahnya ini tinggal di tempat atau di kota yang sama. Ya, jadi si Isabella sama ayahnya itu jadi masih bisa sering bertemu gitu. Mungkin dari kalian ada yang penasaran kenapa namanya itu Isabella Guzman. Mungkin tidak seperti nama orang Amerika Serikat. Ibunya itu asli keturunan Vietnam dan ayahnya itu asli dari keturunan Amerika Serikat. Jadi Isabella Guzman ini punya latar belakang Vietnam Amerika. Oke, sekarang kita langsung masuk ke awal mula kejadian yang mengerikan ini. Jadi semuanya ini berawal pada tanggal 28 Agustus 2013. Saat itu si Isabella ini tinggal sendirian di rumahnya karena ibunya ini sedang bekerja. Dan tiba-tiba Isabella ini mengirimkan email ancaman ke ibunya sendiri. Dan isi emailnya itu sangat singkat. Dan meskipun sangat singkat, email tersebut membuat ibunya ini semakin ketakutan. Isi email itu adalah kamu harus membayarnya. Melihat hal itu, ibunya pun langsung ketakutan karena ini tuh bukan cuma omong kosong saja. Soalnya si Isabella ini sering banget bertengkar sama ibu dan juga ya tirinya. Dia dikenal sebagai anak yang keras kepala, suka melawan orang tua, dan kayaknya memang punya dendam tersendiri loh kepada ibunya. Jadi pas ibunya ini menerima email ini, dia pun langsung panik dan dia pun langsung ceritalah kepada suaminya yaitu Ryan Hoy. Karena situasinya udah dianggap gawat, Ryan pun akhirnya menelpon polisi untuk mengecek kondisi di rumahnya itu. Dan ketika polisi tiba di sore hari, mereka ini langsung menasehati si Isabella. Mereka berkata, intinya kamu jangan berulah dan jadilah kamu anak yang baik-baik. Awalnya polisi pun ini mengira kalau ini adalah masalah pertengkaran biasa. Jadi mereka ini tidak terlalu mengkhawatirkan situasi ini. Tapi untuk ibunya yang pada saat itu masih bekerja di kantor, ini adalah situasi yang gawat dan dia menjadi sangat cemas. Dia pun akhirnya menelpon ayah kandungnya Isabella yaitu Robert Guzman. Dia meminta mantan suaminya ini untuk datang ke rumahnya untuk menasehati si Isabella. Soalnya Isabella ini cenderung lebih nurut kepada ayah kandungnya daripada kepada ibu dan ayah tirinya. Kemudian sekitar jam 6 sore Robert pun datang ke rumah dan kemudian mereka tuh langsung mengobrol berdua. Nah di sini Robert dengan sungguh-sungguh menasihati Isabella dan meminta agar dia menghargai ibunya dan juga berdamai dengan keadaan di rumah. Robert bahkan merasa yakin kalau Isabella ini udah mulai tenang dan udah mulai mengerti dengan nasihat-nasihat dia. Nah jadi dia tuh berpikir ini masalah udah beres.
beres dan dia pun langsung pulang dengan perasaan lega. Tapi 3 jam setelah itu ketakutan ibunya itu justru menjadi kenyataan. Sekitar jam 9 malam ketika ibunya ini baru pulang dari kantor, dia langsung masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Dan di momen inilah Isabella tiba-tiba masuk ke kamar mandi dan langsung mengunci pintu itu dari dalam. Dan tanpa sebuah peringatan dia langsung menyerang ibunya dengan cara yang sangat kejam. Bayangin teman-teman, dia wajah dan leher ibunya sebanyak 151 kali. Benar-benar sangat mengerikan. Tapi tak hanya itu, Isabella ini langsung memukul tubuh ibunya ini dengan tongkat baseball sampai akhirnya ibunya ini meninggoy. Dan waktu kejadian itu ayah tirinya ini sedang berada di lantai bawah. Nah, dan ketika dia sedang makan, tiba-tiba dia mendengar suara gaduh dari lantai atas. Instingnya pun berkata kalau ini ada yang tidak beres. Jadi dia itu buru-buru langsung naik ke lantai atas untuk memeriksa keadaan. Begitu dia sampai di depan kamar mandi, dia pun mencoba untuk membuka pintu tapi tidak bisa karena udah dikunci dari dalam. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba si Isabella ini keluar dari kamar mandi dengan membawa pisau dan bajunya yang penuh dengan bercak darah. Ayah tirinya pun hanya bisa terdiam sejenak. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat di sana. Begitu dia masuk ke kamar mandi, pemandangan yang mengerikan menyambutnya yang terlihat tegang. Istrinya yaitu Yoon Min Hoy tergeletak dengan luka di sekujur tubuhnya dan dikelilingi oleh genangan darah yang sangat banyak. Ayah tirinya pun langsung panik dan dia mencoba untuk memberikan pertolongan. Tapi sayangnya istrinya itu sudah tidak bernyawa lagi. Begitu sadar bahwa Yunmi ini udah nggak bernyawa lagi, ayahnya pun langsung melapor ke polisi. Dan tak lama kemudian, sekitar jam 10 malam, polisi pun langsung tiba di lokasi. Mereka pun langsung terkejut dengan kondisi Yunmi yang sangat mengerikan, yang sangat banyak sekali luka dan juga hampir tenggelam dalam darahnya sendiri. Polisi pun kemudian langsung mencari Isabella, tapi sayangnya Isabella itu nggak ada di rumah. Dia kabur saat dia melihat mobil polisi datang ke rumahnya. Ternyata setelah melakukan aksi itu, Isabella pun langsung pergi ke supermarket yang berada di dekat rumahnya. Dia meminta izin pegawai supermarket untuk menggunakan toiletnya dengan alasan yang jujur, yaitu untuk membersihkan darah di baju dan juga wajahnya. Dan ketika ditanya oleh karyawan supermarket tentang dari mana asal darah itu, dia malah bilang kalau dia habis diperkosa dan dia meminta agar pegawai supermarket itu tidak melapor polisi karena dia takut ketahuan sama ayahnya. Mungkin karena karyawan itu merasa kasihan, akhirnya Isabella pun diizinkan untuk masuk ke toilet tanpa bertanya lebih lanjut lagi. Di keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 29 Agustus, pada saat itu polisi langsung menemukan Isabella tepat di sebuah parkiran di dekat rumahnya. Setelah seharian buron, akhirnya Isabella ini ditangkap. Tapi menariknya, kasus ini tidak langsung ke pengadilan. Polisi punya dugaan kuat bahwa Isabella ini mengalami gangguan jiwa. Jadi mereka pun memutuskan untuk memeriksa mental Isabella terlebih dahulu. Seminggu setelah penangkapan, Isabella pun menjalani pemeriksaan jiwa. Dan seminggu setelah itu, tepat tanggal 5 September 2023, Isabella dibawa ke pengadilan. Ada rekaman video yang menunjukkan di mana momen Isabella ini masuk ke dalam ruangan sidang. Yang bikin banyak orang merinding adalah ekspresinya yang tenang dan tersenyum, seperti nggak ada rasa bersalah sama sekali. The abuse at home worsened after I quit. Court documents indicated she had been at extreme odds with her mother, Yoon Mi Hoy. She argued with her and wrote, "You will pay." The fight with my mom was terrible, and I was injured in the process. I have the scars on my hands. I don't know if you can see or not. For so many who knew her, it was hard to imagine Isabella with such a sweet face could carry out such a... Setelah semua proses persidangan, hakim pun memutuskan dan menyatakan kalau Isabella ini tidak bersalah karena dianggap dia memiliki gangguan kejiwaan. Jadi dia pun gak dikenakan hukuman apapun. Nah, keputusan ini banyak bikin orang kaget dan gak percaya. Nah, ternyata setelah seminggu pemeriksaan, Isabella ini memang menjalani tes kejiwaan dan hasilnya menyatakan kalau Isabella ini punya gangguan jiwa yang sangat
parah sekali. Dan dokter atau psikiater yang melakukan pemeriksaan ini adalah Dr. Richard Pond. Nah, Dr. Pond ini bilang kalau Isabella ini mengidap penyakit skizofrenia paranoid. Ini kondisi di mana dia sering mengalami halusinasi dan dia sulit membedakan antara apa yang ada di pikiran dan apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Salah satu gejalanya yaitu si Isabella ini sering terlihat menatap ruang angkasa. Mungkin maksudnya itu kayak bengong gitulah, atau melamun kosong sendirian. Selain itu, dia juga sering ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Psikiater ini juga mencatat dari pengakuan Isabella yang mengatakan kalau Yunmi ini adalah bukan ibu kandungnya. Isabella bilang kalau ibu kandungnya yang asli adalah seseorang yang bernama Cecilia. Nah, ternyata setelah ditelusuri, Cecilia ini adalah seorang novelis terkenal. Dan ini nih yang membuat psikiater bingung dan khawatir. Dan bagi kita mungkin ini terdengar geli atau ngakak ya, bahwa Isabella ini mengaku kalau dia Yunmi ini dengan alasan kuat untuk menyelamatkan dunia. Mungkin si Yunmi ini dianggap seperti Thanos dan Isabella ini dianggap seperti Iron Man. Mungkin seperti itu ya. Biasanya kalau ada orang yang ditangkap dalam kasus berat seperti ini, biasanya tuh reaksinya seperti panik, ketakutan atau apalah, atau berusaha sedikit kabur. Tapi berbeda dengan si Isabella ini, beda banget. Waktu itu ketika polisi menangkap si Isabella ini, dia tuh terlihat tenang, terlihat gak panik sedikit pun, dan dia pun cuma bilang ke polisi kalau aku bukan orang yang kalian cari. Melihat hal itu, polisi pun penasaran dong. Jadi bertanya lagi, tapi kamu ini Isabella Guzman kan? Bukannya menjawab dengan serius, si Isabella ini malah nyeletuk dengan santai. Mungkin iya, mungkin tidak. Coba Bapak tebak. Bayangin, dia bisa bercanda kayak gitu padahal kasusnya ini serius banget, bahkan melibatkan ibu kandungnya sendiri adalah sebagai korban. Nah, karena tingkah lakunya yang aneh ini, si Isabella ini dianggap kalau dia memiliki gangguan jiwa. Ini juga jadi alasan kenapa hakim memutuskan kalau Isabella ini tidak bersalah sama sekali. Tapi ya, reaksi publik ini sangat heboh banget ketika mendengar putusan. Banyak yang gak habis pikir kenapa Isabella ini tidak dihukum sama sekali. Dan akhirnya pihak pengadilan di Colorado harus memberikan klarifikasi resmi. Mereka menjelaskan kalau sistem hukum di sana lebih mengutamakan keadilan daripada sekedar menghukum. Karena Isabella ini dianggap gak cakap dalam hukum akibat kondisi mentalnya, dia pun diperlakukan berbeda sesuai dengan aturan hukum untuk kasus yang melibatkan gangguan jiwa. Tapi memang di Amerika ini hukum tiap negara bagian itu berbeda-beda. Nah, termasuk dengan di Colorado. Jadi meskipun Isabella ini tidak dinyatakan bersalah dan tidak dihukum secara langsung, bukan berarti kalau dia bisa bebas begitu aja. Isabella harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa milik negara bagian Colorado sampai dia ini benar-benar pulih dan gak membahayakan siapapun. Nah, berapa lama? Nggak ada yang tahu pasti dong, namanya juga gangguan jiwa. Bisa aja dia harus dilawat seumur hidup kalau nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau dalam setahun dia bisa sembuh, baru deh dia dibebaskan. Tapi ini baru kemungkinan ya. Tapi yang bikin kasus ini semakin mencekam adalah perlakuan dia terhadap ibunya. Bayangin aja deh, dia menjajah ibunya sebanyak 151 kali. If I could change it or if I could take it back, I would. I was afraid that if I didn't do what he wanted, that I'm mentally ill anymore. I'm not a danger to myself or others. I was abused at home by my family for many years. So hard on me emotionally and mentally, and look through to get some clothing, so I did. The other patient left. I was injured in the process. I have the scars. Itu bukan hal yang biasa, tapi kalau dilihat dari jumlah tusukannya sebanyak itu, kayaknya ada rasa marah, dendam, emosi yang terpendam dalam dirinya. Oke, mungkin sampai di sini dulu cerita tentang Isabella Guzman ini. Nah, dan buat kalian yang punya pandangan tersendiri dari kasus ini, boleh kalian tulis di kolom komentar. Nah, mungkin sampai di sini dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih karena kalian sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.